Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Para pemirsa Maskis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang tahsin yang alhamdulillah sudah kita mulai sejak dulu pada episode sebelumnya, mulai dari makharijul huruf, sifat-sifat huruf dan sebagainya, sampai akhirnya pada saat ini kita akan mempelajari tentang hukum lam ta'rif, karena hukum-hukum tajwid yang lain sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita akan juga layar untuk kita tampilkan dengan PPT atau PowerPoint supaya kita lebih jelas lagi. Untuk itu selamat mengikuti, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang kita bahas bersama ini akan bermanfaat bagi perbaikan bacaan Al-Quran kita. Baik, kita mulai dari pengertian ta'rif. Hukum lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim nakirah, yaitu kata benda tidak tertentu atau umum. Setelah dimasukkan lam ini, isim nakirah berubah menjadi isim makrifat atau kata benda tertentu, atau disebut juga kata benda khusus. Kemudian hukum lam ta'rif ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah al-qamariyah. Al-qamariyah ini hukumnya disebut idhar qamariyah. Idhar qamariyah terjadi apabila huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Huruf qamariyah berjumlah 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Apabila alif lam atau yang disebut al-qamariyah atau idhar qamariyah ini bertemu dengan huruf-huruf yang 14 ini, maka cara membacanya idhar qamariyah, suara lam sukunnya harus dibaca jelas. Artinya jelas-jelas dibaca lam sukun, tidak dibaca idgham. Kejelasan membacanya ialah suara lam sukunnya mengalir
sesuai dengan sifat tawasud yang dimilikinya, tidak menyentak keras, tidak terputus dengan huruf di depannya, dan tidak muncul tawalut atau suara pantulan yang menyerupai qalqalah. Contoh-contoh bacaan al-qamariyah atau idhar qamariyah. Di sini saya tampilkan 3 contoh, dan ini bukan berarti hanya 3 ini, tetapi berlaku pada 14 huruf qamariyah. Contoh yang pertama adalah huruf hamzah. Apabila alif lam bertemu dengan hamzah, maka alnya jelas terbaca al sesuai dengan sifat al lamnya, yaitu mempunyai sifat tawasud. Seperti misalnya huwal abtar, huwal abtar, tidak boleh dihentakkan huwal abtar, tidak boleh, karena lam mempunyai sifat tawasud atau setengah mengalir. Huwal abtar. Begitu pula misalnya di huruf ba, ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Perhatikan ketika al atau alif lam bertemu dengan huruf ba, maka alnya terbaca dengan jelas. Ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian contoh yang ketiga di huruf ghain, wa huwal ghafurur rahim. Perhatikan ketika alif lam bertemu dengan huruf ghain, maka alnya terbaca jelas, tidak menghentak, dan ada sifat tawasudnya. Wa huwal ghafurur rahim. Ya. Dan itu berlaku di semua huruf 11 yang lainnya, karena huruf-huruf qamariyah ada 14. Selanjutnya yang kedua adalah al-samsiyah. Al-samsiyah hukumnya disebut idgham samsiyah. Idgham samsiyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah yang berjumlah juga ada 14, di antaranya to, fa, sod, ro, ta, ba, bod, maaf, zal, nun, dal, sin, dha, zai, shin, dan lam. Apabila alif lam atau huruf-huruf samsiah ini bertemu dengan alif lam atau idgham, maka suaranya langsung masuk kepada huruf-huruf tersebut. Cara membacanya, suara alif lam diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf
huruf syamsiah yang ada di hadapannya. Akibatnya suara alif lam menjadi hilang, tertutup atau lebur dengan huruf syamsiah yang ada di depannya. Dengan cara membacanya mentasdidkan huruf syamsiahnya. Pada mushaf Al-Quran, hukum alif lam syamsiah dalam penulisannya menggunakan tanda tasdid pada huruf syamsiah yang ada di hadapan alif lam. Hal ini sebagai tanda bahwa bunyi alif lam hilang karena diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf syamsiahnya. Contoh-contoh berikut tidak saya cantumkan semua. 3 di antaranya huruf yang 14 itu adalah huruf ta misalnya. Was-samaa'i wat-tariq. Di dalam ayat ini sudah ada 2 huruf syamsiah, yaitu yang pertama adalah ta, yang kedua adalah sin, huruf sin. Was-sama, ya, perhatikan di dalam tulisan huruf sin ini sebelumnya adalah alif lam, maka karena idgham maka suara alnya hilang, langsung masuk ke sin. Was-samaa'i wat-tariq. Begitu juga di huruf ta. Perhatikan huruf ta. Sebelum huruf ta adalah al atau alif lam, maka suara alif lam itu lebur atau dimasukkan ke dalam huruf ta dengan tanda tasdid, maka suaranya langsung masuk ke huruf syamsiah itu atau huruf ta. Yang kedua, contoh dari huruf ra misalnya ar-rahman, ar-rahman. Di huruf ra terdapat tasdid, maka suara al atau alif lam sebelumnya hilang atau lebur. Begitu juga huruf ta, alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Perhatikan sebelum huruf ta ada huruf alif lam, maka suara alif lam dileburkan sehingga suara masuk atau diidghamkan ke dalam huruf syamsiah itu, maka langsung masuk ke huruf ta. Itu berlaku bagi semua huruf 14, yaitu huruf-huruf syamsiah. Sesederhana itu para pemirsa tentang hukum lam ta'rif, sehingga ketika kita sudah bisa menengarai huruf-huruf mana ini termasuk komariah atau syamsiah, maka menjadikan bacaan Al-Quran kita, terutama ketika menghadapi alif lam bertemu huruf-huruf komariah atau syamsiah, bisa kita identifikasi sehingga benar dalam pelafalannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sampai pada penghujung pertemuan kita. Setelah kita mempelajari sedikit tentang hukum lam ta'rif, yang mudah-mudahan dengan penjelasan PowerPoint atau slide ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua di dalam kita membaca Al-Quran lebih benar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan bagi para pemirsa semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.